Kita punya uang 1 juta, kita pikirkan bagaimana setiap tahun naik 1 kali lipat. Ya, 10 tahun kemudian, uang itu jadi 1 miliar, lebih sedikit. Kemudian kita tambah lagi 10 tahun. Kalau 1 juta jadi 1 miliar, berarti 1 miliar tambah 0,3 jadi 1 triliun. Kita jangan anggap remeh uang 1 juta. Uang 1 juta itu kalau kita bisa setiap tahun bisa naik 1 kali lipat, jadi 2, 4, 8, 16, 32. 20 tahun kemudian, uang yang 1 juta itu bisa jadi 1 triliun. Uang 1 juta bisa jadi 1 triliun 20 tahun kemudian. Tentu bukan sekejap, tapi perlu waktu 20 tahun. Saya dulu juga kerja sebagai pegawai tata usaha 11 tahun, gajinya juga UMR. Jadi, kalau saya bisa, tentu orang lain pun bisa. Kita punya uang 1 juta, kita pikirkan bagaimana setiap tahun naik 1 kali lipat. Ya, 10. Baiklah, dari perkataan Lau Keng Hong tadi, modal 1 juta itu bisa loh jadi 1 triliun. Jadi pertama itu modal awalnya 1 juta ya, kita jabarkan lagi ya. Di tahun pertama, Anda harus pikirkan bagaimana caranya 1 juta itu bisa jadi 2 juta. Berarti kenaikan 100%. Susah gak? Susah jadi 100%. Tapi kan Anda punya waktu 1 tahun. Ya. Belajar dulu bagaimana caranya. Oke? Nah, di tahun kedua, bagaimana Anda merubah 2 juta jadi 4 juta. Tahun ketiga jadi 8 juta. Tahun keempat jadi 16 juta, tahun kelima 32 juta, tahun keenam 64 juta, tahun ketujuh 128 juta, tahun ke-8 256 juta, tahun 9 512 juta, dan tahun ke-10 uang Anda sudah menjadi 1 miliar. 10 tahun. Nah, 1 miliar tahun ke-11 itu kan jadi 2 miliar, terus naik terus sampai tahun ke-20 uang Anda jadi berapa? Jadi 1 triliun guys. Jadi 1 triliun, percaya. Lau Keng Hong sudah membuktikan dia telah berhasil di dunia saham dengan cara ini. Tentunya Anda pasti juga bisa ya. Penting Anda tahu konsepnya. Mari kita belajar bagaimana caranya kita mengubah 1 juta jadi 1 triliun. Apakah nabung atau deposito di bank? Menurut saya nggak bisa ya. Kenapa? Karena nabung deposito di bank itu 1 tahun kecil ya. Paling mentok 10% saat ini ya. Kalau 10% 1 juta, tahun kedua jadi berapa? 1 juta 100. Ya nggak bisa. Reksadana return of investment-nya, ROI-nya kecil ya. Paling juga maksimum 10% juga. Investasi bisnis, resikonya tinggi. Anda tahu ya, bisnis itu 80% orang yang mulai bisnis baru pertama kali itu gagal loh di tahun pertama. Jadi risiko tinggi, ya jangan. Lagian kalau Anda saat ini sedang bekerja di kantor atau di pabrik, itu nggak punya waktu ya untuk bisnis ya. Kalau Anda bagi 2 bisnisnya bisa gagal, jadi risikonya tinggi juga. Nah kalau investasi di aplikasi bisnis, kita investasi bisnis ya seperti LendX, itu return of investment-nya paling tinggi saat ini 30%. 1 juta jadi 1 juta 300 tahun kedua. Jadi ya nggak bisa pakai cara Lau Keng Hong ini. Nah kalau Anda belum tahu LendX itu suatu aplikasi ya, Anda bisa download di install di Google Play. Itu Anda bisa investasi 1 juta. 1 juta aja. Dan ini berizin dan diawasi oleh OJK ya. Mengapa nih? Karena dia seperti ada proyek ya. Ini ada proyek restoran Okinawa Sushi, butuh dana 5,67 miliar. Jadi dibuka ke publik ya. Dengan harga per lot 1 juta, dia menjual 5.670 lot. Anda bisa dengan modal 1 juta Anda bisa investasi di sini ya, lewat aplikasi aja tinggal isi-isi. Nah, dibagikan dividen per 3 bulan di mana estimasi dividennya 15 sampai 25% per tahun. Nah, contohnya ada Fitness Plus juga ya. Sama Anda bisa investasi 1 juta, estimasi dividennya 18 sampai 30% per tahun ya. Paling tinggi 30%. Kemudian ada Vito Gelato. Ini apa ini ya, semacam cookies atau
Oke sekali ya. Ini 3,65 miliar butuh dananya, kemudian bisa juga Anda beli per 1 juta, estimasi dividennya 15-25%. Ini semuanya udah habis terjual ya. Nanti setiap kali ada yang baru lagi. Nah, yang saya jelaskan di sini adalah bagaimana 1 juta menjadi 1 triliun lewat kripto ya, cryptocurrency, bukan saham ya, kripto, walaupun saham bisa. Kenapa? Karena kripto return of investment-nya itu bisa tinggi sekali guys, bisa 5 kali, 10 kali, ya, bisa di atas 100% malah. Tapi kan kripto beresiko, Pak. Ya benar beresiko. Tapi kalau saya bandingkan, saya kasih perumpamaan nyebrang jalan raya. Beresiko nggak? Beresiko. Tapi kan bisa ya, bagaimana supayanya nyebrang jalan raya nggak beresiko? Ya caranya tunggu jalannya agak sepi, lihat kiri kanan, ya. Jangan langsung nyebrang, kemudian angkat tangan kasih tanda. Jadi kendaraan di depan itu bisa memperlambat kecepatannya, jadi Anda lebih aman. Anda bisa juga Anda lewat jembatan penyeberangan ya, atau lewat zebra cross, yaitu lebih aman. Jadi resikonya lebih kecil. Nah, kripto supaya nggak beresiko atau resikonya kecil gimana? Ya pelajari dulu secara mendalam, jangan langsung invest. Kemudian Anda melakukan riset ya tentang token tersebut, tokenomiknya bagaimana, kemudian developernya siapa, kemudian investor di belakangnya siapa, kemudian roadmap-nya bagaimana, proyek-proyeknya apa saja. Jadi Anda riset dulu, kemudian gunakan uang dingin. Jadi misalnya Anda punya penghasilan sebulan 5 juta, Anda bisa sisihkan setiap bulan 1 juta uang nggak terpakai untuk investasi ya. Di luar uang dapur Anda, uang anak sekolah Anda, uang bayar listrik, air, dan sebagainya. Anda punya uang dingin itu Anda investasikan. Jadi kalau uangnya hilang kan Anda nggak mempengaruhi kehidupan Anda ya. Nah langkah selanjutnya apa? Kalau sudah Anda investasi, ulangi langkah 1, cari lagi token yang baru lagi, yang riset lagi, dan seterusnya. Kemudian syaratnya lagi Anda sudah harus punya penghasilan tetap ya, artinya Anda nggak nganggur. Anda mungkin udah punya kerjaan, Anda bisnis atau jualan ya. Misalnya Anda bekerja di garment, kemudian Anda juga bisa jadi driver online, atau Anda punya bisnis ya, bisnis cuci mobil, atau Anda juga kerja sebagai teller di bank, atau Anda punya bisnis online, Anda jualan di marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Kemudian Anda juga mungkin dagang kue di pasar, ya. Intinya Anda punya penghasilan tetap. Karena kalau Anda nggak punya penghasilan tetap, Anda akan gunakan pinjaman online, minjem sama orang, wah itu bahaya dah. Kemudian Anda tidak punya penghasilan untuk membayar kehidupan Anda sehari-hari, ya itu bahaya investasi. Mendingan jangan dulu kalau keadaan Anda seperti itu. Anda cari kerjaan dulu ya. Nah strateginya gimana kalau Anda sudah punya uang dingin? Anda riset dan pilih satu koin micin yang berkualitas dan masuk RP 1 juta di harga rendah. Kemudian setelah naik profit 100%, Anda take profit ya, Anda jual. Nah, belinya di mana? Belinya di harga rendah itu contohnya ini ya, ini chartnya token VCG ini dari awal, misalnya saya tarik garis kuning ini, garis yang punya kemiringan 20%. Nah, untuk Anda lebih lengkap lagi bagaimana cara masuk beli di koin micin ya supaya Anda tidak terjebak di harga tinggi, Anda bisa nonton video saya mungkin di atas ini ya yang menjelaskan bagaimana dengan satu garis Anda bisa menentukan kapan masuk dan kapan jual token micin ya. Jadi kalau saya garis lagi di bawahnya ya, ada garis titik bawah ini menyentuh garis ini sejajar. Ini adalah area beli Anda ya. Kenapa sih garisnya ini 20% ya? Karena harusnya kenaikan token itu kan berdasarkan waktu ya. Berdasarkan harga dan waktu itu pasti kenaikannya tidak tinggi begitu ya, tidak tegak lurus. Seperti ini kan tegak lurus nih.
ini sudah melawan hukum alam. Kalau pasti banyak orang akan take profit akhirnya jatuh, benar kan? Jadi Anda jangan beli di sini-sini, jangan FOMO, ngikutin orang, cepetan nih beli nih, mau untung nggak bakal ke bulan, nggak akan ke bulan dia, pasti turun dulu, mau ke bulannya tuh lewat garis normal ini ya, yang sekitar 20% itu pasti. Nyatanya dia turun, pas sudah naik lagi turun lagi, Anda lihat selalu seperti itu. Nanti dia mau naiknya pelan-pelan, Bitcoin, Ethereum, BNB semua polanya kurang lebih ya seperti ini. Jadi Anda area belinya di bagian sini ya. Terserah Anda mau beli di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, seperti sekarang Anda mau beli boleh, atau Anda tunggu sampai nyentuh garis kuning yang bawah ini boleh juga, terserah. Jadi Anda aman, tidak nyangkut di atas ya. Nah, strateginya lagi setiap bulan Anda sisihkan 1 juta untuk investasi uang dingin ya. Kalau Anda punya gaji 5 juta ya Anda hemat-hemat supaya Anda punya 1 juta uang dingin. Kemudian Anda profit 100% jual ya. Nah, untuk token dengan fundamental sangat bagus seperti misalnya VCG, VC Gamers ya, itu ambil profitnya tuh jangan di 100%, di 500 sampai 1000%. Anda tunggu aja, Anda punya waktu 1 tahun ya. Jadi tenang aja, santai aja. Anda bisa ngapa-ngapain kalau udah investasi dah. Anda nggak usah pikirin lagi, Anda cuma riset aja. Investasi Anda dimin, paling Anda cek aja apakah sudah 500%, 1000% baru Anda take profit. Jadi modal awal 1 juta Anda itu beneran bisa jadi 1 triliun dengan cara ini. Lama loh waktunya 1 tahun ya. Banyak orang yang dalam 1 bulan aja sudah bisa 100 kali, 10 kali, 50 kali, 100 kali profit di token. Nggak banyak ya token yang bisa seperti itu, tapi ada gitu. Nah, ini Anda punya waktu 1 tahun untuk naikkan 100%. Pasti bisa dalam 20 tahun. Bayangin ya sekarang kalau Anda umur 20. Umur 40 Anda punya uang 1 triliun. Berharga gak Anda untuk pelajari cara ini untuk investasi? Anda nggak perlu kerja loh. Maksudnya Anda untuk menghasilkan ini Anda cuma sisihkan uang dingin, kemudian Anda riset, gunakan otak Anda, belajar di depan komputer ya, belajar tentang token, tentang kripto, bagaimana membaca fundamental token, bagaimana cara membeli, bagaimana cara menjual, itu yang Anda pelajari. Berharga gak Anda umur 40 punya 1 triliun? Atau Anda umur 30 tahun, umur 50 tahun Anda punya 1 triliun, berharga gak? Anda umur 50 tahun sudah nggak perlu kerja lagi ya. 1 triliun udah masukin ke deposito aja, Anda sudah nih pakai bunganya aja udah nggak habis itu uang, malah lebih ya. Atau Anda umur 40 tahun, 60 tahun Anda pensiun, wah tetap aja itu berharga ya. Punya 1 triliun di umur 60. Jadi bisa guys, pertama Anda percaya dan Anda ikutin cara-cara yang tadi saya jelaskan, masih bisa. Dan untuk bagaimana belajar tentang koin micin, koin-koin yang bagus, Anda bisa subscribe dan like channel ini ya, supaya Anda nggak ketinggalan informasi tentang koin-koin yang micin yang ada di di dunia cryptocurrency. Oke, demikian saja video saya tentang bagaimana mengubah 1 juta menjadi 1 triliun dengan investasi di kripto. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Saya Michael Kisyanto di sini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you guys, bye.